Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat malam, Romo. Kita berjumpa lagi setelah sekian waktu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada malam hari ini dalam renungan kita, saya mengajak kita untuk merenungkan tema sukacita di gurun kehidupan. Dalam latar belakang hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Tema ini saya ingin agar kita renungkan bersama-sama. Bersukacita adalah harapan, ajakan, dan pesan-pesan kitab suci bagi orang percaya. Sukacita selalu berhubungan dengan kegembiraan, kebahagiaan, dengan semua yang menggembirakan. Dan itu biasa. Kita bersukacita karena berhasil dalam pekerjaan, karena penghasilan meningkat, karena karier semakin bagus, karena rumah tangga semakin bahagia, karena anak-anak berhasil dalam studi, dan semua hal yang memberikan kepada kita kebanggaan-kebanggaan, maka membuat hati kita berbunga-bunga, sehingga kita sungguh-sungguh bersukacita, bergembira. Dan itu sangat biasa. Tetapi malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bersukacita di tengah-tengah gurun kehidupan. Bersukacita di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan kehidupan. Gurun adalah gambaran di mana orang tidak dapat memprediksi tujuannya sampai kemana, perjalanannya batas sampai di mana. Orang juga tidak bisa memprediksi apakah dia akan sampai ke ujung atau tidak, apakah dia selamat atau tidak. Gurun mengandung sejuta tantangan dan tanda tanya besar. Gurun menyiratkan sejumlah pertanyaan yang membuat seseorang berada pada ketidakpastian. Namun dalam suasana itu, padang gurun itu, kita diminta untuk bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai latar belakang tema ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan dan sejarah hidup dari Santo Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Yohanes Pembaptis yang hari ini oleh gereja dirayakan pestanya, dipuji oleh Yesus sendiri sebagai orang yang besar. Tidak ada seorang manusia yang begitu luar biasa yang lahir dari seorang wanita. Yohanes Pemandi dilihat sebagai nabi terakhir yang menyiapkan datangnya Tuhan. Yohanes Pembaptis oleh kitab suci menunjuk bahwa dia adalah orang yang dengan jelas dan tegas
memperkenalkan, lihat, dia itu adalah anak domba Allah. Dialah yang menunjuk, memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat, anak domba Allah kepada manusia, kepada umat, kepada bangsa Israel. Siapa dia sebetulnya, Bapak Ibu Saudara-saudari? Dia adalah anak dari seorang imam. Dia adalah keturunan lurus dari Imam Harun. Harun adalah imam yang mendampingi Musa. Di dalam tabut perjanjian itu, tongkat penggembalaan Harun itu disimpan. Lambang imamat dan kepemimpinan. Dan warisan itu turun pada Yohanes Pembaptis. Ayahnya Sakaria adalah seorang imam yang oleh kitab suci dikatakan dia dari golongan Abia, keturunan Imam Harun dan suku Levi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Sakaria adalah orang yang begitu takwa, taat pada Allah karena dia adalah seorang imam. Namun ada satu saat di mana dia berada dalam perjalanan padang gurun yang begitu jauh dan melelahkan. Sebagai seorang imam, dia mendapat tugas setahun itu 2 kali untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar, menyalakan api pada mezbah doa selama seminggu penuh. Dan kesempatan itu dia peroleh 2 kali setahun. Membawa nasarnya, berdoa dari waktu ke waktu. Dan kitab suci mencatat usianya sudah bukan muda lagi. Kitab suci juga berkata dia tidak mempunyai anak. Karena Elizabeth istrinya mandul, juga sudah tua. Itulah padang gurun kehidupan yang dialami oleh orang tua dari Yohanes Pembaptis. Tetapi apakah baik Sakaria maupun Elizabeth terlihat merasa kecewa dan putus asa, kehilangan sukacita? Tidak. Mereka tetap dengan setia melayani sebagai hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Walaupun di mata masyarakat pada waktu itu, orang yang tidak punya anak adalah orang yang dikutuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bayangkan. Sakaria adalah seorang imam, keturunan Imam Harun. Elizabeth juga adalah keturunan lurus dari Imam Harun. Mereka dua adalah keluarga imam. Dan oleh masyarakat mereka dicap, dikutuk karena tidak mempunyai anak. Apakah mereka kehilangan sukacita? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka tetap melayani dan melayani dari waktu ke waktu. Ada saat di mana ada kegelisahan. Pada saat Tuhan lewat malaikat memberikan kabar gembira bahwa doa orang benar akan digenapi pada waktu Tuhan.
Elizabeth akan mengandung dan mempunyai seorang anak. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak mustahil. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Yohanes lahir sebagai tanda sukacita di tengah padang gurun kehidupan kedua orang tuanya. Dan kelahirannya dan kehadirannya juga membawa sukacita bagi keluarga besar. Walau mereka juga tetap ada dalam perjalanan padang gurun penuh pertanyaan. Mau jadi apakah anak ini kelak? Keraguan, ketidakpastian. Tetapi sukacita senantiasa mengiringi langkah hidup mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ini gambaran dari Bait Kudus. Pada bagian halaman itu ada kolam pembasuhan dan mezbah korban bakaran. Pintu gerbang. Daerah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau ingat, daerah sinilah di mana Yesus mengusir para pedagang. Karena mereka menodai daerah mezbah korban bakaran. Sakaria mendapat tugas pada ruangan yang kedua, kamar suci. Untuk apa? Menyalakan pelita emas dan membawa korban persembahan pada meja roti. Sakaria berada di sini. Setahun 2 kali dia masuk di sini. Dan setiap kali dia masuk, dia akan ada di sini selama 1 minggu. Baru meninggalkan kamar suci ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sementara kamar Maha Suci atau ruang Maha Suci hanya boleh dimasuki oleh imam agung setahun sekali. Kita ingat pada saat Yesus mati di salib, tirai inilah yang tersobek menjadi 2. Ruang Maha Kudus. Penantian berpuluh tahun Sakaria dalam doanya, dalam padang gurun kehidupan. Tapi dia dengan sukacita melayani. Karena dia tahu Tuhan punya cara sendiri. Elizabeth adalah Ibu Maria, juga keturunan Imam Harun. Orang saleh, sayang dia mandul. Tetapi apa yang terjadi dalam padang gurun kehidupannya dicemooh oleh masyarakat sebagai wanita terkutuk. Mendapat sukacita dari Allah pada saat Maria mengunjunginya. Dalam kecemasan dan ketakutan, kehamilan dalam usia tua, dia bersukacita dan bersenandung. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buat tubuhmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang melawati aku? Karena sesungguhnya saat salammu sampai di telingaku,
anak yang ada di dalam kandunganku melompat kegirangan. Elizabeth hamil dalam usia yang sudah sangat tua. Dan itu begitu menakutkan. Tetapi dia tetap bersukacita. Dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan karena Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Zakaria dan Elizabeth adalah dua tokoh yang mau menjadi model yang kita ambil untuk kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana mereka senantiasa bersukacita. Walau itu melewati padang gurun kehidupan. Perjalanan mereka tidak pernah selesai. Mereka juga harus merelakan anak yang mereka nanti-nantikan itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mengenaskan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kedua orang tua membawa pesan kepada kita. Sukacitalah selalu dengan Tuhan. Walaupun banyak beban persoalan. Sebagaimana Paulus memberikan peneguhan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali aku katakan, bersukacitalah. Apapun kehidupan, bersuka. Mengakhiri renungan kita pada malam ini, saya mau membaca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Nasihat-nasihat terakhir. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apapun realitas kehidupan kita. Jangan hanya pada saat kita mengalami keberhasilan, kesuksesan. Tapi teristimewa dalam saat susah. Kenapa? Pada saat susah kita harus bersukacita dalam Tuhan. Karena itulah saat di mana seorang dinyatakan sebagai anak yang lulus untuk naik pada tingkat yang lebih matang. Pencobaan adalah ujian untuk menguji kita naik ke level yang lebih tinggi. Maka bersukacitalah kalau ada persoalan dalam hidup. Karena persoalan itu adalah ujian untuk kita naik tingkat.
Beban hidup adalah ujian untuk kita naik kelas taraf iman kita, taraf penyerahan kita, taraf kepercayaan kita, taraf cinta kita kepada Tuhan. Semuanya diuji. Justru dalam padang gurun kehidupan itu. Oleh karena itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam keadaan apapun, jangan memadamkan semangatmu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Padang gurun kehidupan tidak boleh memudarkan engkau untuk menjadi berkat. Tetaplah berbuah. Jadilah oase kehidupan di padang gurun. Jadilah pohon kurma di padang gurun yang memberikan keteduhan. Hendaknya kebaikanmu tetap diketahui oleh semua orang. Ingat, Tuhan sudah dekat. Dan kampak sudah siap pada pohon yang tidak berbuah. Jangan khawatir tentang apapun yang dikatakan orang. Apapun yang sedang ini kau alami, tetaplah bersukacita. Seperti Sakaria dan Elizabeth. Tetaplah bersukacita. Dan nyatakanlah segala sesuatu keinginanmu itu dalam doa. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kasih setia Tuhan itu, kerahiman Tuhan itu akan memelihara setiap orang yang senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Orang yang mampu bersukacita, dia akan mampu bersyukur atas apapun yang akan dia terima. Tidak hanya dalam keberhasilan, tapi teristimewa dalam padang gurun kehidupan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita belajar untuk senantiasa bersukacita. Hati yang riang gembira. Riang gembira dalam melayani. Riang gembira dalam menjalani kehidupan. Riang gembira dalam melewati jalan-jalan salib kehidupan, padang gurun kehidupan. Sekali lagi, di akhir renungan ini, mengutip pesan Rasul Paulus kepada saudara-saudari sekalian, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Teristimewa dalam padang gurun kehidupanmu. Tuhan memberkati. Amin.